warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kitab Taisirul Khalaq, yang mana kitab Taisirul Khalaq ini bab pertama tentang takwa. Ini saya download kitab dan sudah ada terjemahannya, tapi terjemahan bahasa Jawa. Ini saya akan mengartikan tanpa secara nahwu ya. Mungkin saya sendiri kan tidak begitu paham tentang ilmu nahwu, tapi sedikit banyaknya akan saya mengartikan satu persatu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. At-taqwa, adapun takwa. Di bab pertama ini tentang takwa. Apa itu takwa? Hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla. Jadi adapun takwa, imtithalu ialah mengikuti atau melaksanakan awamirillahi, melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla, zat yang maha mulia dan maha agung. Jadi takwa itu pengertiannya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, zat yang maha mulia dan maha agung. Lanjut, wajtina bunawahihi sirron wa alaniyatan. Wajtinabu, dan menjauhi nawahi, apa yang telah dilarang Allah, sirron, baik secara samar-samar, wa alaniyatan, dan secara terang-terang. Jadi takwa itu menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang. Baik dalam posisi kita ini berada di tempat yang samar, yang tidak ada orang, atau di sepinya, dan juga baik dalam keadaan kita berada dalam keramaian, baik kita sendirian dimanapun saja kita berada, toh itu tidak ada orang maupun ada orang, kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Itulah pengertian takwa. Kemudian fala tatimu illa bitahalli ala kulli radilatin. Fala tatimu, maka tidak sempurna apa takwa. Jadi takwa itu tidak sempurna katanya. Illa bitahalli an kulli radilatin, melainkan atau kecuali dengan membersihkan diri angkulli radilatin, dari tiap-tiap sifat yang tercela. Wa tahalli bikulli fadilatin, dan menghiasi diri dengan tiap-tiap sifat yang terpuji. Jadi takwa itu tidak sempurna apabila kita tidak berusaha untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, seperti sifat iri hati yang pada orang lain, dengki, hasud, takabur, dan lain sebagainya. Dan kita juga berupaya untuk menghiasi diri dari sifat-sifat yang baik, yang terpuji, seperti sifat tawajuh, ya, tidak sombong. Jadi kesempurnaan takwa itu apabila kita berupaya untuk
mengosongkan atau membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi diri kita dengan sifat yang baik. Lanjut, fahiyat tariqatul lati man salakahu ihtada. Fahiyya, maka adapun takwa, at-tariqu ialah jalan. Jadi takwa itu diibaratkan jalan, ya, digambarkan sebuah jalan oleh pengarang kitab. Alladzi man salakahu ihtada, yang barang siapa menempuh jalan takwa itu ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Apa petunjuk itu? Adalah ihtada, jadi hidayah, mendapatkan hidayah, jalan yang dihidayah. Jadi kalau kita berjalan di atas jalan takwa itu jalannya, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian gambaran takwa yang kedua, wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha naja. Dan adapun wal urwa, dan takwa itu adalah tali, urwah ini tali, al wuthqa yang kuat, allati man istamsaka biha naja, yang barang siapa yang berpegang teguh biha kepada takwa itu, kepada tali yang kuat itu yang digambarkan adalah gambaran takwa tadi, naja, maka akan mendapatkan keselamatan. Jadi takwa itu diibaratkan sebuah jalan dan juga digambarkan sebuah tali yang kuat, yang barang siapa berpegang teguh pada tali itu, maka Allah akan berikan jaminan, yaitu berupa keselamatan. Tentunya keselamatan yang merupakan jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada tali yang kuat atau gambaran takwa tadi itu, akan berikan keselamatan. Tentunya keselamatan itu di dunia dan di akhirat. Lanjut, wa asbabuha katsiratun, wa asbabuha, dan sebab-sebabnya takwa, katsiratun ialah banyak. Jadi takwa itu tidak serta-merta menjadi orang takwa, ya. Tapi takwa itu harus dijalani melalui proses. Ada tahapan-tahapan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya ada sebab-sebab yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebabnya banyak. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, minha, ialah termasuk sebab-sebabnya takwa. Minha, termasuk sebab-sebabnya takwa, ayyullah hadal insanu annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Ayyullah hadal insan, hendaklah melihat al-insan, siapa manusia, annahu, bahwa sesungguhnya manusia itu abdun dalilun, ialah seorang hamba, dalilun, yang lemah atau yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, wa anna, dan sesungguhnya rabbahu, Tuhannya manusia itu, qawiyyun azizun, ialah zat yang maha kuat, aziz, yang maha mulia. Jadi di sini sebab-sebab pertama harus supaya kita menjadi hamba takwa, kita harus menyadari, ya, bukan sekedar melihat, ya, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah seorang manusia, yang mana manusia itu adalah seorang hamba yang lemah, hamba yang hina, yang tidak berdaya. Sehingga kalau kita sudah betul-betul mengenal akan jati diri kita sebagai manusia, sebagai hamba yang hina, pasti kita akan menyadari bahwa Tuhanlah yang maha kuat dan maha mulia. Jadi kalau bahasa anunya ini,
harus kita mengenal diri kita, ma'rifatun nafsi, mengenal jati diri kita, baru kita akan mengenal kepada Tuhan kita yang menciptakan kita. Kemudian wala yanbaghi lidzalili ayya'syal azizah ya, ayya'syal azizah li'anna nasiyatahu biyadihi. Wala yanbaghi, dan tidak pantas, lidzalili, bagi orang yang hina ya, ayya'syal, apa harus siapa harus bermaksiat. Siapa orang yang hina itu? Al-Aziz, Al-Azizah, kepada Zat yang maha mulia. Li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya diri yang hina itu biyadihi, berada di dalam genggaman Allah. Jadi manusia yang hina, yang lemah, yang tidak berdaya itu tidak sepantasnya dia bermaksiat kepada Allah, Zat yang maha mulia. Karena sesungguhnya diri yang hina itu adalah, yaitu berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam kekuasaan Allah, berada di dalam pandangan Allah, berada di dalam kehendak Allah. Ini artinya diri kita ini kalau sudah mengenal akan jati diri kita yang sebenarnya, pasti orang ini tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kemudian wa minha ayyatadzakkaru ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali. Wa minha, dan termasuk sebab-sebab takwa, sebab-sebabnya takwa, ayyatadzakkarul insan, hendaklah manusia itu mengingat ihsanallah, kepada kebaikan-kebaikan Allah, ilaihi, yang telah diberikan kepada manusia ya, fi jamil ahwali, di dalam semua keadaan. Wa man kana kadzalika la yambaghi an tujahada nikmatuhu. Wa man kana, dan barang siapa, kana ada siapa, man kadzalika, hal demikian, artinya manusia sudah mengenal akan kebaikan, menyadari akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita di setiap saat, maka la yambaghi an tujahada nikmatuhu, la yambaghi, tidak sepantaslah, an tujahada, tidak sepantasnya seseorang an tujahada harus mendurhakai, mengingkari, antu jahada, harus mengingkari nikmat itu kepada nikmat itu. Kemudian lanjut, jadi kalau orang sudah mengenal, mengingat akan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, pasti kita ini tidak mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah, karena nikmat Allah itu banyak. Maka di dalam kitab lain itu ulama menyebutkan bahwa nikmat yang tidak akan terlepas dari semua makhluk ya, itu ada dua katanya kalau tidak salah. Pertama adalah nikmatul ijad, yaitu nikmat diwujudkannya kita ke dunia ini adalah merupakan nikmat. Baru ketika kita wujud di dunia ini, Allah tidak membiarkan ada nikmat selanjutnya, yaitu adalah nikmat pemeliharaan Allah. Ketika kita lahir ke dunia melalui proses kelahiran seorang ibu, maka ibu kita ini, kalau tidak katanya orang dulu, adalah Tuhan yang nampak kalau tidak salah.
Kalau orang-orang dulu itu mengatakan Pangeran Katon, Tuhan yang nampak. Kemudian setelah kita lahir ke dunia, Allah memberikan nikmatnya pada kita, yaitu nikmat melihat, nikmat sehat, nikmat bisa berjalan, menghirup udara dan lain sebagainya. Bahkan jutaan, triliunan atau miliaran nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh mengingkari terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan. Jadi kalau kita merenung, mengingat nikmat Tuhan yang Allah berikan, sehingga kita tidak bisa memiliki. Lanjut, wa minha, dan termasuk sebab-sebabnya takwa. Ini yang ketiga, ayyadzakaral mautah li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannatu awin nar ba'athahu dzalika ilal a'malis sholihati hasbal istita'ati wa minal a'malis sholihati musa'adatul muslimin. Wa minha, dan termasuk sebab-sebabnya takwa, ayyadzakar, hendaklah mengingat siapa insan al-mautah kepada mati. Li'anna man 'alima annahu, karena sesungguhnya orang alimah yang mengetahui anna, bahwa sesungguhnya insan saya mutu akan mati. Jadi orang yang menyadari bahwa dirinya itu tidak akan hidup selama-lamanya, bahwa hidup manusia ini ada akhir atau ujung. Jadi ujungnya adalah kematian. Ini kematian ini tidak ada yang tahu kapan kita mati. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, namun kita tidak tahu kapan mati. Oleh karena itu, ketidaktahuan kita tentang kematian ini, kita harus selalu waspada dan selalu bersiap-siap di dalam menjalani hidup kita ini. Selalu waspada, selalu berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari yang akan membawa kematian kita menjadi kematian yang su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah menjadi akhir yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, wa annahu laisa amamahu, dan tidak ada bagi manusia laisa amamahu, wa anna, dan sesungguhnya insan laisa amamahu, tidak ada di depannya insan di anal jannatu awin nar, melainkan surga atau neraka. Jadi pilihannya itu ada dua. Jadi ada di depan insan kelak ya nanti di akhirat, melainkan dua pilihan, atau ke surga atau ke neraka. Ba'athahu, maka menumbuhkan insan zalika, apa hal itu? Artinya manusia kalau mengingat akan kematian ini dapat menumbuhkan kesadaran di dalam diri manusia itu sendiri, ila amali sholihah, kepada amal-amal soleh, asbal istita'ah, yaitu sekedar menimbang-nimbang kemampuannya. Jadi wa minal amali sholihati ini, jadi mengingat kematian itu dapat menumbuhkan kesadaran
kepada seseorang untuk melakukan amal-amal yang banyak, amal-amal kebaikan. Oleh karena itu kita selalu mengingat akan kematian, karena mengingat kematian itu dapat menumbuhkan gairah atau semangat di dalam hati kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa minal amali sholihati, dan termasuk amal-amal soleh musa'adatul muslimin, yaitu membantu orang-orang muslim, yaitu membantu sesama muslim, ya, memberikan banyak cara-cara kita untuk menolong orang lain sesama muslim, ya, membantu banyak apalah yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kita, maka semampu kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Saya kasih pinjaman uang atau kalau saudara kita sakit misalnya, bisa kita membantu untuk mengantarkan ke rumah sakit, ya, banyak cara-cara. Wa nadaru ilaihim bi'ainil atfi warahmati. Wa nadaru, dan memandangnya siapa insan ilaihim kepada mereka, kepada orang-orang muslim, bi'ainil atfi, dengan pandangan yang lembut, warahmani, dan penuh kasih sayang. Khususon, yaitu khusus idza sabaqa, apabila memulai minhum, di antara mereka, yang jadi apabila saudara-saudara kita muslim mendahului kita, ihsanan, berbuat baik ilaih kepadanya, wa amma tamratuha, dan adapun buahnya takwa, fasa'adatud daraini, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini saya berhenti di sini untuk buahnya takwa, tidak saya lanjut. Jadi artinya perbuatan-perbuatan yang baik yang menjadi penyebab tadi, dengan mengingatnya kematian sehingga kita bergairah, ya, ada greget di dalam hati kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, yang mana termasuk amal-amal kebaikan itu membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Ya, bukan hanya sesama muslim, ya, karena saudara itu banyak nasab, saudara sesama muslim, saudara sesama tanah air, yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah, sesama manusia, ada ukhuwah islamiyah, ya, sesama beragama Islam. Kita harus selalu membantu mereka, tentunya membantu mereka dengan penuh ikhlas, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kasihan, ya, sebenarnya. Oleh karena itu memang kalau orang membantu itu memang pertamanya itu ada tersentuh, ada rasa kasih. Tapi ketika kita membantu mereka, kasihan itu harus ditinggalkan, sehingga kita beramal itu betul-betul niatnya lillahi ta'ala, bukan karena kasihan, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saudara-saudara kita yang mendahului kita berbuat baik, kita harus berbuat baik kepada mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, ya, takwa, ya, di bab ini. Apabila ada kesalahan dalam pengertian, karena saya adalah manusia biasa, tapi yang paling penting mari kita tetap berupaya untuk menjadi orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita bisa betul-betul menjadi manusia yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi